Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dan saya banggakan, lagi-lagi Dokter Tipa melakukan tindakan yang menurut saya ini sudah mencemarkan nama baik Presiden kita, di mana pada saat Pak Jokowi meresmikan Metaverse IKN, dia kembali men-tweet di Twitternya yang mengatakan bahwa ketika orang bodoh melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Presiden itu tanggung jawab dunia akhirat itu besar sekali, terutama tanggung jawab akhirat nanti ketika ditanya Allah kan, kamu sudah saya jadikan sebagai presiden, apa yang kamu lakukan terhadap bangsa dan negaramu, apa yang kamu lakukan terhadap rakyatmu, kan itu. Saking sibuknya untuk kesana kemari, memoles diri, entah dia masuk ke sawah, entah dia tidak tahu esensi. Dia sibuk pencitraan dirinya hanya dalam batas kulitnya saja, tetapi dia lupa atau tidak punya waktu untuk mengisi konten dirinya, sehingga dia benar-benar pantas menjadi presiden. Jadi seolah-olah memberikan stigma kepada Pak Jokowi sebagai orang yang bodoh. Bagaimana mungkin seorang yang pernah sukses menjadi wali kota, kemudian sukses menjadi gubernur, dan terpilih menjadi presiden selama 2 periode, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Justru sebaliknya, seorang dokter yang lebih sibuk mengurusi persoalan politik ketimbang urusan yang terkait dengan posisinya sebagai seorang dokter. Harusnya Dokter Tipa ini lebih banyak bicara soal kesehatan sebagaimana posisinya, tetapi malah lebih sibuk mengomentari politik. Nah, kita tahu sendiri bahwa Dokter Tipa memang ini sejak dulu, saking bencinya yang membabi buta ke Pak Jokowi, tidak ada hal yang dilakukan oleh presiden kita yang menurutnya benar di matanya, seolah-olah dia adalah pengadil bagi orang lain. Sekelas Pak Jokowi saja Pak dia hinakan, apalagi kalau masyarakat biasa. Sebelum ini juga Dokter Tipa ini sudah pernah ikut-ikutan nimbrung di dalam kasus yang dimainkan oleh Egy Sujana CS, di mana Pak Jokowi dituduh memiliki ijazah palsu. Tetapi ketika Bambang Tri ditangkap, justru Dokter Tipa ini menghapus cuitannya dan sama sekali tidak pernah berniat untuk meminta maaf. Kita tidak tahu apa sebenarnya isinya hatinya ini orang. Terbuat dari apa hatinya, merasa tidak berdosa. Dan tidak sampai di situ, bahkan menghina guru kimia Pak Jokowi yang memberikan kesaksian soal bagaimana kecerdasannya Pak Jokowi di mata pelajaran kimia pada saat masih sekolah dulu di SMA 6. Dan itu pun dia hapus tanpa berupaya meminta maaf sama guru Pak Jokowi yang kebetulan sudah tua sebenarnya. Jadi ini orang menurut saya memang biadab, karena orang tua saja dia hinakan yang merupakan gurunya Pak Jokowi. Tindakan yang dia lakukan hanya menghapus cuitannya, dan selama beberapa lama kemudian muncul di podcast seseorang yang kemudian memberikan kesiapan untuk maju menjadi presiden. Ya, kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Saya sahkan Dr. Tipa Husnia Setia Suma untuk insya Allah maju kandidasi ya Presiden Republik Indonesia.
Memang siapa yang mau mendukung Anda? Anda siapa? Kenapa tiba-tiba saja Anda seolah-olah menjadi orang hebat dan siap memimpin bangsa ini? Kecuali bangsa kadrung mungkin mau dipimpin oleh Anda, tapi kita-kita yang waras ini tidak mungkin lah. Dan yang paling heboh lagi, pada saat Pak Jokowi meresmikan Metaverse IKN, dengan lincah jemarinya mengetik kata-kata di Twitter yang mengatakan secara tidak langsung bahwa Pak Jokowi itu orang bodoh. Nah, saya kira fakta-fakta ini sudah bisa sebenarnya Dr. Tipa ini diseret masuk ke dalam ranah hukum. Cuma kita tidak tahu seperti apa polisi menanggapinya. Orang seperti ini dibiarkan terus cuap-cuap. Ini sebenarnya membuat suasana masyarakat di bawah gaduh. Bagaimanapun juga Pak Jokowi sebagai seorang presiden 2 periode tentu memiliki banyak pengikut. Saya mengingatkan saja bahwa kalau misalnya terjadi chaos di negara ini akibat daripada pembiaran terhadap orang-orang seperti Dr. Tipa ini, maka jangan salahkan siapa-siapa. Yang salah adalah Pak Kapolri karena tidak tegas terhadap orang-orang yang jelas-jelas menghina simbol negara kita, yaitu Pak Jokowi. Oleh karena itu penting saya kira kita selalu saling mengingatkan bahwa makhluk seperti Dr. Tipa ini tidak boleh kita biarkan terus-menerus mengisi ruang media sosial, karena ini bagi saya sampah NKRI. Dan netizen saya berharap cerdas untuk mencerna setiap informasi yang beredar di media sosial, apalagi sudah diketahui bahwa mereka adalah golongan kadal gurung. Jadi jangan serta-merta diterima informasi yang mereka semburkan ke media sosial. Anggap saja bahwa itu sampah peradaban. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Biar bagaimanapun juga kita ini sebagai manusia biasa sebenarnya tidak berharap menyinyiri seseorang. Tetapi bagi saya sesungguhnya malas juga kalau mengomentar Dr. Tipa ini. Tetapi kalau dibiarkan juga berbahaya, karena bisa jadi ada yang benarkan, apalagi orang yang kurang paham bagaimana sebenarnya Dr. Tipa ini. Dan kalau terus-terusan dibiarkan, informasi ini akan tersep di otak kecil masyarakat, akhirnya bekerja di alam bawah sadarnya dan bisa mensahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Tipa ini adalah sebuah kebenaran, dan itu sama saja mendegradasi kepemimpinan Pak Jokowi. Yang terakhir yang saya mau bilang, sesungguhnya Dr. Tipa ini bagi saya adalah new Khawarij, adalah merupakan generasi baru Khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang yang memang tidak pernah senang dengan pemimpinnya. Bugot istilahnya kalau dalam bahasa Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Emang dasar elo kadrun. Kada gurun.